Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat energi, selamat siang. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita di Chat Energi, cerita hangat dan asik tentang energi. Kali ini bersama dengan saya, Mercy Energik, pengelola media sosial Dewan Energi, gaungkan informasi terkini. Hari ini Energik akan menemani sahabat energi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tema pada siang hari ini sungguh menarik, karena adalah up close and personal anggota Dewan Energi Nasional. Siang hari ini kita akan mengulas sosok-sosok penting di Dewan Energi Nasional. Penasaran kan? Oleh karena itu, bersama Energik saat ini telah hadir 2 orang anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan. Yang pertama, ada Bapak Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono, MNIPO. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum, sahabat energi, selamat siang, kita tetap semangat. Sungguh luar biasa. Dan kedua, ada Bapak Dr. Insinyur Musri MT. Selamat siang juga Bapak Musri. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak berdua karena sudah datang di acara Chat Energi pada siang hari ini. Sahabat energi, sebagai informasi, Bapak Agus Puji dan juga Bapak Musri merupakan anggota DEN dari pemangku kepentingan kalangan akademisi. Sebelum lebih jauh kita mengenal sosok-sosok penting yang ada di depan kita pada siang hari ini, Energik info dulu kepada sahabat energi semua bahwa Chat Energi pada siang hari ini dilaksanakan di kantor P3Tech EBTKE yang berlokasi di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini sahabat energi bisa melihat kita berada di ruang laboratorium uji performa lampu. Di kantor ini juga ada laboratorium untuk pengujian tusuk kontak, kotak kontak, saklar, dan pemanfaatan energi listrik. Sahabat energi bisa melihat di belakang kami bertiga, di belakang Bapak Musri ada sebuah bola, itu namanya adalah bola integrator. Sedangkan di belakang saya dan Bapak Agus Puji ada sebuah alat ukur parameter dari listrik dan cahaya. Baik, sahabat energi, P3Tech EBTKE ini juga merupakan unit eselon 2 di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian ESDM. Baik sahabat energi, mari kita kembali ke dalam tema siang ini yaitu up close and personal anggota DEN dari kalangan akademisi. Pertama, Energik akan menginfokan dulu tentang struktur organisasi Dewan Energi Nasional atau DEN. Ketua DEN adalah Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua DEN adalah Wakil Presiden, dan Ketua Harian DEN yaitu Menteri yang membidangi energi. Anggota DEN terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur pemangku kepentingan dan unsur pemerintah. Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan terdiri dari 8 orang pemangku kepentingan, 2 orang dari kalangan akademisi, 2 orang dari konsumen, 2 orang dari industri, 1 dari teknologi, dan 1 orang dari lingkungan hidup. Sedangkan anggota DEN dari unsur pemerintah terdiri dari 7 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Dikbudristek, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sahabat energi, anggota DEN dari pemangku kepentingan atau kita singkat APK belum lama ini telah dilantik. Kalau boleh tahu bulan berapa waktu itu ya Pak? Bulan Januari, Pak. Ya, Oh, bulan tanggal Januari. 8 Januari. Ya. Tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari, luar biasa. Bapak Agus Puji masih ingat.
Sahabat Energi, tanggal 8 Januari 2021, Menteri ESDM telah melantik 8 orang APK. Dan APK yang dilantik ini adalah untuk periode 2020 sampai 2025 ya Pak. Ya, betul. Nah, kali ini luar biasa sekali kita berkesempatan untuk mengulas profil dari 2 orang APK, yaitu Bapak Agus Puji dan Bapak Musri. Penasaran kan sahabat energi? Tetap di Chat Energi Instagram Live Dewan Energi Nasional. Bapak Agus Puji dan Bapak Musri, Energi akan menyapa terlebih dahulu sahabat energi yang sudah bergabung ya Pak. Selamat siang kepada teman-teman atau sahabat energi yang sudah bergabung, dan Energi akan menginfokan bahwa sahabat energi yang akan mempunyai pertanyaan, kami persilakan untuk tulis di kolom komentar yang akan diajukan kepada kedua bapak-bapak pada siang hari ini. Baiklah sahabat energi, saat ini marilah kita berbincang-bincang santai dan hangat kepada Bapak Agus Puji dan juga Bapak Musri. Ya, sebelum kita lihat pertanyaan dari sahabat energi, Pak. Ya. Energik dulu yang akan memberikan pertanyaannya. Supaya energi. Betul, luar biasa siang hari Mantap. ini. Mantap. Baik Pak, pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak berdua. Boleh nggak sahabat energi biar tahu sekilas profil atau CV atau biodata dari Bapak berdua? Silakan mungkin dari Bapak Agus Puji terlebih dahulu Pak. Baik, pertama kita ucapkan salam energi untuk sahabat energi semua. Jadi saya adalah Agus Puji Prastiono dari kalangan akademisi. Dulu saya sering memiliki penelitian di bidang energi. Ya, ada biogas, kemudian ada bioetanol, kemudian ada biodiesel, dan lain-lain. Terus kemudian saya di Kementerian Ristek waktu itu, saya menjadi eselon 1, Deputi Menteri, dan saya juga banyak mengelola energi. Terus kemudian setelah sekitar 5 tahun di sana, kementerian digabung menjadi Kemenristek Dikti waktu itu, saya menjadi staf ahli dan terus memperdalam di bidang energi. Jadi betapa penting energi ini untuk Indonesia. Tanpa energi, Indonesia tidak akan maju. Jadi sahabat energi perlu tahu bahwa energi itu adalah sumber atau darah dari kehidupan berbangsa di Indonesia. Makanya energi itu dibuat sebagai modal dasar pembangunan. Jadi itu yang paling penting. Jadi ketika itu maka saya berpikir, wah pentingnya energi di Indonesia ini sangat memegang untuk mendorong pembangunan. Karena itulah maka saya mencoba untuk mendaftar di Dewan Energi Nasional. Dan akhirnya berbagai seleksi yang begitu ketat, akhirnya saya bisa diterima di Dewan Energi Nasional. Alhamdulillah. Nah saya sekarang dari kalangan akademisi ingin agar ke depan itu energi itu ada 4A namanya, yaitu accessible, kemudian accessible, affordable, dan juga acceptable. Nah ini yang harus kita usahakan ke depan. Energi di Indonesia adalah sumber darah dari pembangunan. Wow. Singkat itu. Sungguh luar biasa, penjelasannya sangat komprehensif ya sahabat energi. Nah, sekarang kami persilakan kepada Bapak Musri sekilas profil Bapak Pak, biar sahabat energi bisa mengenal Bapak lebih dalam. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat energi yang terhormat. Nama saya Musri. Biasa juga saya pakai nama belakang Musri Mawaleda. Jadi mungkin kalau di beberapa publikasi di jurnal mungkin lebih banyak saya menggunakan nama belakang. Latar belakang saya seorang geologis, saya akademisi. Saya lulus PhD dari Institut Teknologi Bandung, dan sebelum di DEN dan bahkan sampai hari ini saya adalah akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Sejak lulus sebagai sarjana insinyur geologi tahun 88, saya memang pernah bekerja di perusahaan tambang batubara. Cukup lama saya menjadi pekerja geologis, menjadi melakukan eksplorasi batu bara, dan
Setelah itu kemudian saya juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan konsultan, terutama di bidang panas bumi. Sampai dengan ya kalau nggak salah sampai tahun eh, lebih dari 15 tahun lalu saya masih menjadi konsultan di panas bumi dan uh, beberapa pengalaman kecil memang saya pernah menjadi peneliti tamu di Australian National University selama 5 tahun sampai dengan 2017 seharusnya, tapi sebelum berakhir saya pulang karena harus menjalankan tugas sebagai dosen. Kemudian pada tahun 2016 juga saya pernah melakukan perjalanan penelitian dan kerjasama dengan National Taiwan University. Memang penelitian saya semuanya terkait dengan geologi dan dengan National Taiwan University itu adalah terutama melakukan penelitian tentang REE. Nah, jadi unsur tanah jarang, terutama juga memang kaitannya dengan energi sebetulnya. Dan tahun 2017 saya jadi dosen tamu dan peneliti di Akita University di Jepang. Dan alhamdulillah saya sempat ekskursi di beberapa tempat di sana, termasuk sempat datang melihat-lihat sejenak jejak-jejak dari bencana tsunami yang melanda reaktor nuklir di Fukushima, sekitar 300 km di utara Tokyo lokasinya. Dan kemudian pada akhirnya saya berada sama tadi dengan Pak Agus, saya tertarik masuk di DEN ini karena saya melihat bahwa Dewan Energi Nasional ini memiliki suatu tugas, terutama berkaitan dengan kebijakan energi secara nasional. Dan kalau melihat dari segi peran dan fungsinya sesungguhnya sangat kuat karena diketuai oleh Presiden dan Wakil Ketuanya adalah Wakil Presiden, serta Ketua Hariannya adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral ataupun Menteri yang membidangi energi sumber daya mineral. Dan anggotanya juga dari pemerintah yaitu para Menteri, 7 Menteri. Nah, saya sering bercanda teman-teman sekalian bahwa sebetulnya kalau dilihat dari segi wewenang dan kedudukan, bahwa kami ini anggota APK ini sebetulnya adalah kabinet parlementer. Ya, kalau para menteri itu adalah kabinet presidensil karena itu undang-undang dasar kita, maka kami ini saya bercanda sebetulnya kalau melihat dari struktur organisasinya kita ini adalah kabinet parlementer. Mengapa demikian? Karena dalam proses seleksi untuk menjadi anggota DEN mewakili pemangku kepentingan itu prosesnya panjang, kemudian terakhir itu harus diusulkan oleh Presiden. Presiden mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, lalu kemudian melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita sifatnya election dan belum memiliki masa jabatan hingga 5 tahun. Ya, saya silakan Pak, ini kalau posisi seperti ini adalah kabinet parlementer, sama dengan apa yang ada di negara-negara lain yang kalau itu kabinetnya parlementer. Nah, itu bercandanya seperti itu. Ya, tentang tugas-tugasnya juga kalau kita lihat hanya memang spesifik. Dia betul-betul Dewan Energi ini tugasnya adalah bagaimana tugasnya adalah kaitan dengan energi. Dan hari ini tadi pagi ini dan Pak Agus dan kawan-kawan lain kita baru saja juga melakukan kick off meeting tentang rencana satu proyek yang akan dilakukan oleh investor untuk membangun PLTA dan ini sejalan dengan target target pemerintah dalam rangka menuju green energy ya, di Provinsi Aceh. Darussalam di Aceh Darussalam. Mudah-mudahan memang semuanya merupakan suatu tantangan ke depan. Saya kira singkatnya seperti itu. Iya, baik. Ya. Luar biasa ya sahabat energi, berarti bapak-bapak ini merupakan adalah orang-orang terpilih untuk dapat juga kita mencapai kedaulatan energi di Indonesia maju ini ya Pak. Dan ternyata sekarang sudah ada pertanyaan dari sahabat energi Pak. Yang pertama itu dari Torik Ramadhani. Bagaimana DEN mendorong riset agar bisa digunakan untuk pengembangan EBT di Indonesia? Baik, siapa dulu yang mau menjawab? Bagaimana Bapak Agus Puji? Ya, jadi saya kira riset yang harus kita kembangkan di DEN ini adalah riset yang basisnya multisektoral. Jadi kalau kita lihat ya, riset di universitas itu dikembangkan oleh apa yang dipikirkan oleh dosen dan dengan melihat perspektif mereka sendiri. Tapi kalau di DEN ini tentu harus berbasis lintas sektor. Jadi dengan itu maka nanti riset itu akan bisa dimanfaatkan secara nyata secara komersial. Nah kalau kita bicara riset itu ada yang namanya teknologi readiness level, itu kesiapan teknologi.
Di laboratorium itu kita mengenal TRL itu 1 sampai 9. Jadi kita melakukan riset lintas sektor ini, disebut riset pengembangan ya, karena sudah berbasis inovasi. Jadi kalau TRL-nya itu sudah tinggi, maka nanti harus kita lihat juga inovasinya. Mungkin apa enggak sampai bisa dikomersialisasi. Jangan sampai riset di universitas itu hanya sampai kepada riset-riset yang teronggok di laboratorium dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, karena itu kita menugaskan berbagai macam kementerian untuk melakukan tugas-tugas di bidang energi. Nah, ada riset kajian, ada juga riset yang bersifat teknis, pengembangan teknologi, dan sebagainya. Seperti misalkan yang dilakukan oleh BPPT, itu kita mengembangkan bioetanol dan juga biodiesel B30, dan bahkan dengan kerjasama dengan ITB ini, kita sudah mengarahkan untuk riset itu ada katalis yang bisa dipakai mengubah kelapa sawit itu menjadi green hidrokarbon. Jadi bisa dipakai untuk bahan bakar bensin dan juga solar. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana riset itu bisa berjalan? Itu harus ada yang namanya triple helix namanya. Triple helix strategi. Triple helix itu adalah peran aktor yang berkolaborasi secara spiral sistem. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara akademisi, pemerintah, dan juga satu lagi adalah industri. Nah, ini harus mulai dari awal. Industri berperan sebagai institusi untuk mengkomersialisasikan hasil riset, sedangkan akademisi ini harus menciptakan riset yang efisien, efektif, dan merupakan kebaruan, ada kebaruan di sana, dan pemerintah harus ada skema dana atau insentif yang bisa dipakai sehingga ketiganya ini bisa berjalan secara optimal. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan riset-riset yang ujung-ujungnya itu adalah murah tapi efisien dan juga sangat bermanfaat. Nah, ini prinsip riset yang kita lakukan di Dewan Energi Nasional. Nah, tentu riset itu tidak hanya dilaksanakan oleh BPPT, tidak, tetapi juga nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk uji jalan misalnya, atau dengan Kementerian Perindustrian untuk nanti memanufacture. Jadi tidak hanya teknologi saja, tapi juga innovation. Apa yang disebut inovasi itu kalau kita di universitas ada namanya Valley of Death Innovation, lembah kematian. Kita harus lompat dari lembah kematian itu supaya apa? Supaya riset-riset ini bisa mencapai komersial, tidak mangkrak. Nah, biasanya yang dilakukan di universitas kalau tidak bekerja sama dengan industri, maka hanya manfaatnya itu hanya ilmu pengetahuan. Jadi dia mendapatkan ilmu pengetahuan dari risetnya, belum bermanfaat secara komersial. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan pihak lain, seperti misalnya perindustrian atau nanti perdagangan, kemudian Kementerian Investasi melakukan investasi di bidang itu sehingga komersial, maka riset ini akan bisa dimanfaatkan. Nah, itulah yang kita kerjakan di Dewan Energi Nasional, sehingga riset kita juga bisa yang namanya riset hilir, akuisisi teknologi. Jadi tidak hulu hilir. Kalau hulu hilir kan lama. Kita lihat universitas yang sudah memiliki riset-riset yang sudah jadi itu yang mana, terus kemudian kita komersialkan. Terus kita bentuk skema-skemanya. Kita kan punya anggota dari berbagai kementerian ya. Dari perindustrian nanti dari sisi industrinya, kemudian dari Kementerian Transportasi misalnya berhubungan dengan peralatan transportasi itu nanti uji jalan dan lain sebagainya. Mungkin di Kementerian Pertanian itu bagaimana kita budidaya tanaman yang untuk ke depan itu dimanfaatkan sehingga energi yang BBN ya, bahan bakar nabati dan sebagainya bisa efektif, kita bisa memakainya. Saya kira demikian yang kita lakukan di TEN. Ya. Jawaban yang sangat komprehensif. Dan kemudian ada juga lagi dari sahabat energi, Pak. Mungkin ini bisa dari Bapak Musri untuk menjawab dari @Kartika Dewi. Bagaimana menurut pandangan Bapak transisi energi dari sudut pandang akademisi? Silakan Bapak Musri. Ya, terima kasih Mbak, siapa namanya? Energi, Mbak Pak. Kartika Dewi. Salam Mbak Kartika Dewi.
Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa energi ini adalah tadi sudah dikatakan adalah sesuatu yang harus berkelanjutan. Bahwa kita ketahui sejak terutama dari awal dari bahkan sejak Indonesia merdeka dan puncaknya pada tahun 70-an 80-an kita benar-benar 100% kita dari energi fosil, dan bahkan belakangan ini kemudian besar-besaran kita manfaatkan energi fosil. Tapi kita tahu bahwa energi fosil ini bagaimanapun pada suatu saat ada limitasinya. Di lain sisi, kebutuhan akan energi ini bukannya menurun, tetapi akan makin meningkat karena dengan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tentu juga kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan akan energi akan makin meningkat juga. Nah, oleh karena itu kita tidak mungkin terus bertahan dengan energi konvensional. Mau tidak mau kita harus melangkah. Ini terlepas dari tuntutan kerjasama internasional atau dunia. Misalnya tuntutan daripada energi bersih dalam rangka kita mematuhi ataupun mematuhi kesempatan-kesempatan yang kita sudah ratifikasi secara internasional. Tapi terlepas dari itu bahwa memang mau tidak mau kita akan menuju kepada energi yang bersih ke depannya. Dan oleh karena itu kita tidak mungkin juga serta-merta kita membalik itu. Artinya serta-merta kita berubah secara revolusioner. Yang revolusioner dalam industri ini kenapa? Karena banyak keterkaitan. Keterkaitan pertama kita dari aspek ekonomi. Kedua dari aspek infrastruktur. Tidak mungkin infrastruktur yang katakanlah yang kita siapkan berpuluh-puluh tahun dengan investasi yang besar dengan untuk fasilitas energi fosil serta-merta kita berubah kepada EBT yang juga membutuhkan fasilitas infrastruktur energi yang berbeda. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu diperlukan persiapan-persiapan. Itulah yang kemudian direncanakan di dalam RUEN yang kita kenal dengan Rencana Umum Energi Nasional. Sebetulnya RUEN itu telah mengantarkan kita atau telah memberikan guidance kepada kita bagaimana kita transition ke depan. Bahwa kita telah membuat suatu tahapan-tahapan di mana pada tahun 2025 kita mempunyai target 23% EBT dan seterusnya. Ini dalam rangka transisi energi. Itu yang dimaksudkan transisi energi. Jadi kita tidak akan berubah seketika. Bukan hanya karena memang kita ini memang ingin bersih, tetapi kita tahu bahwa banyak orang ketergantungan hidup di sektor energi fosil. Anda bisa membayangkan kalau kita face off batu bara, ini gelap gulita seketika kita ini. Jadi saya tidak mau gitu. Bukan saya mendukung kita untuk secepatnya, tetapi kita juga harus melihat realitas bahwa betapa banyak ketergantungan kita dengan potensi yang ada. Karena memang kita miliki. Katakanlah kita punya batu bara. Ya ini kita mau tidak mau tentunya dengan perkembangan teknologi, tadi saya kaitkan dengan riset, maka riset ke depan ini harapan kita di baik itu di perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset, maka energi fosil yang ke depan ini bagaimana sedapat mungkin kita mengurangi dapat melakukan riset yang dapat menurunkan emisi. Itu tentu merupakan suatu langkah-langkah dalam rangka kita mewujudkan energi bersih. Dan ada satu hal catatan yang saat ini di RUEN itu, contoh misalnya nuklir, itu masih dicantumkan sebagai pilihan terakhir. Saya katakan dari kemarin kita diskusi, kalau dikatakan itu pilihan terakhir itu bukan berarti pilihan tanpa pilihan. Pilihan terakhir artinya merupakan satu pilihan juga yang mau tidak mau kita harus siapkan. Tetapi kita tahu juga bahwa itu tidak mungkin seketika, butuh waktu yang lama. Kalau saya ingin cerita sedikit pengalaman negara lain, Jepang itu mempersiapkan nuklir dari 1954. Dan dia baru mulai ada pembangkit itu sekitar 1968, baru konstruksi. Dan baru benar-benar mulai tahun 90-an bahkan, baru dia mulai. Meskipun beberapa waktu yang lalu, tahun 2014, kemudian dilanda musibah. Ya itu eksiden. Di mana-mana yang namanya eksiden, di mana-mana yang namanya seperti itu bisa terjadi. Jadi tidak hanya nuklir, bisa juga yang lain juga bisa terjadi kalau kita musibah itu datang atau kita lalai tidak mengikuti SOP. Jadi ini yang harus disiapkan. Tetapi hal lain terkait dengan transenergi, saya perlu tambahkan. Ada pandangan orang, kalau kita mengarah kepada energi bersih, katakanlah EBT, ya, seakan-akan bahwa ini, kita tidak lagi minyak dan lewat tahun itu tidak benar. Tahun 2050 saja kita masih punya target maksimal itu 31% EBT. Artinya kita masih membutuhkan 69% fosil. Dan 69% ini mau tidak mau di situ ada gas, ada batu bara, ada minyak. Padahal kalau kita lihat infrastruktur untuk pengolahan minyak kita saja, misalnya kita yang terkait dengan kilang misalnya, itu kan butuh makanan istilahnya. Kita tidak punya, produksi kita saat ini sudah makin menurun.
Dan ini kita harus tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang tadi. Bahkan kita sekarang ini, bagaimana kita sudah cantumkan dalam Rensra di DEN ini untuk 5 tahun ke depan, kita perlu menambah kilang. Artinya kita masih butuh minyak mentah. Minyak mentah ini kalau ini kita penuhi dari ekspor, ya sekaligus saya tadi menjawab satu tantangan dari netizen. Bagaimana kita 2030 kita bisa mempertahankan atau mencapai 1 juta barel. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mudah, itu diperlukan satu riset. Oleh karena itu saya tidak begitu happy atau tidak begitu pendapat dengan sinyalemen sementara pihak bahwa riset sudah banyak. Tidak demikian, riset itu tidak pernah berhenti. Riset dasar, terutama yang terkait dengan energi ini, apalagi berkaitan sesuatu yang di bawah tanah, itu tidak bisa berhenti. Hari ini kita tidak temukan, besok bisa ditemukan dengan satu paradigma geologi yang berbeda, itu atau dengan paradigma pengetahuan yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda, mungkin yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi kalau dikatakan bahwa kita mungkin sudah tidak, belum tentu. Dahulu minyak bumi ini ditemukan kebetulan, lalu kemudian berkembang konsep-konsep geologi, yang pada akhirnya kemudian ditemukan bahkan gas. Dahulu siapa yang menyangka di Donggi Senoro bisa ditemukan lapangan gas? Secara konsep geologi konvensional itu tidak mungkin. Tapi faktanya ditemukan. Itu dari suatu hasil yang diawali oleh suatu hasil penelitian disertasi doktor. Jadi memang riset itu perlu terus. Karena ini kita bicara sesuatu yang ada di bawah tanah. Kita masih membutuhkan energi fosil, terutama minyak dan gas bumi. Nah, teknologinya yang harus terus berkembang, bukan sesuatu yang mustahil kalau riset dasar yang dilakukan oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi itu, pada suatu saat sebetulnya kita bisa juga memanfaatkan energi fosil ini, termasuk batu bara misalnya dengan zero karbon, bukan sesuatu yang mustahil kalau riset itu terus dikembangkan. Persoalannya sekarang adalah apa? Sejauh mana dukungan? Dukungan ini pertama dukungan kebijakan, kedua dukungan pendanaan. Nah, untuk melakukan riset itu. Kalau kita lihat dari segi besaran pembiayaan riset di negeri kita ini masih tergolong kecil, terutama di lingkungan perguruan tinggi, masih kecil dibandingkan negara lain. Nah, oleh karena itulah bahwa riset ini memang, dan itu juga salah satu yang mendorong saya masuk di DEN ini, dan saya melihat bahwa DEN ini dia lintas sektoral, tadi sudah dijelaskan Prof. Agus, sudah dijelaskan tadi bahwa memang kita lintas sektoral. Artinya apa? Bahwa memang DEN tidak akan melakukan mengeksekusi riset, tapi kita bisa membuat suatu desain, contoh misalnya melalui Rensra, bagaimana kita mendorong lembaga-lembaga atau institusi ataupun kementerian-kementerian agar beberapa kegiatan mereka itu mendorong ke arah sana untuk adanya riset dasar yang menunjang untuk pengembangan energi ke depan, terutama dalam rangka menyongsong transisi energi yang atau dalam transisi energi. Dan karena itulah saat ini DEN telah juga mempersiapkan satu program yang namanya roadmap transisi energi. Kita sementara mempersiapkan itu, dan insya Allah tahun ini itu harus bisa diselesaikan oleh DEN, bagaimana kita membuat satu roadmap transisi energi ini, sehingga kita bisa lihat titiknya, itu kita bisa kelihatan ke depan kayak apa. Saya kira itu mungkin Baik, Pak. Bagaimana sahabat energi? Seru banget kan? Makanya energi ingetin lagi bahwa kepada sahabat energi yang mau tanya kepada kedua sosok penting di Dewan Energi Nasional pada siang hari ini, bisa langsung tulis di kolom komentar dan nanti kita akan bacakan. Ya, ternyata sudah ada lagi Pak dari sahabat energi, dari @Yunan Mufazar. Wah, ini bentuk support nih Pak ya. Selamat bertugas Dr. Musri, semoga dimudahkan dan dilancarkan supaya EBTKI lebih memasyarakat untuk energi. Selanjutnya dari @Nuriyayu, bagaimana mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi? Ya, bisa dijawab oleh Bapak Agus Cuci, kami persilakan. Ya, jadi memang apa yang harus kita lakukan di DEN itu adalah untuk bagaimana kita bisa mandiri dan berdaulat di bidang energi. Jadi kalau kita bicara masalah kemandirian, ini berarti bagaimana kita bisa mengeliminir atau menurunkan secara bertahap impor kita, ketergantungan kita terhadap negara lain, agar kita bisa menentukan nasib kita sendiri untuk mampu bergerak dalam pembangunan. Nah, ini yang penting. Kita seperti kita tahu bahwa kita masih impor gas,
terus kemudian import bahan bakar dan lain sebagainya itu, ini tentu secara bertahap harus kita turunkan. Nah, bagaimana kita menurunkannya? Nah, kita sudah memiliki rencana strategis dan juga apa namanya rencana umum energi nasional. Nah, dalam bauran energi itu ada di sana 30 untuk tahun 2025 itu sekitar 23% kan. Nah, itu harus kita penuhi. Nah, kalau kita misalkan masih tergantung kepada minyak di mobil kita, maka kita bagaimana caranya untuk memindahkan menjadi mobil listrik. Nah, kalau misalkan kompor kita masih tergantung dari minyak, bagaimana kita bisa memakai kompor listrik. Nah, ini yang harus kita upayakan supaya terjadi penurunan impor itu. Nah, tetapi juga tidak hanya itu yang kita lakukan, tapi mendorong bagaimana kita bisa survive dalam berbagai macam bauran di energi kita. Nah, mengenai kedaulatan ini berarti kita akan terkait dengan kecukupan energi. Jadi kita harus energi itu harus mampu mendorong pembangunan kita sehingga masyarakat itu bisa sejahtera, berdaya saing. Jadi seperti apa namanya dalam pembukaan UUD 45 itu kan bahwa kita ini ingin mencapai suatu kesejahteraan umum. Nah, dari situ berarti yang bagaimana cara mencapai kesejahteraan umum itu harus ada bagaimana kita mencapai tingkatan-tingkatan tertentu dari resource driven, efficiency driven, terus kemudian innovation driven. Nah, kalau kita sudah mencapai efisiensi, ini berarti kita mampu mengefisienkan, mengoptimalkan apa yang ada di dalam negeri kita. Tapi untuk meningkat apa namanya lepas dari middle income trap, berarti kita nanti akan masuk kepada innovation driven, itu berarti kita mampu meningkatkan nilai tambah. Nah, inilah kedaulatan yang disebut kita berdaulat di bidang, ya kalau kita apa namanya bicara masalah pembangunan, maka energi ini sebagai support kan, sebagai pendorong, sebagai darah dari pembangunan itu adalah energi. Karena itu maka dalam pembangunan kita itu tergantung dari energi. Jadi energinya tidak ada, maka kita juga tidak mampu untuk membangun negara ini. Coba kita bayangkan daerah-daerah kita, provinsi kita, katakanlah masih ada beberapa daerah di Papua masih kurang energi di sana sini ya. Nah, itu juga mencerminkan tingkat pendapatan mereka. Jadi kalau kita lihat itu konsumsi energi per KWH itu sama dengan 4.000 kalau nggak salah, $4.000 GDP per kapita per tahun. Jadi kalau kita sekarang di 4.000 dolar per kapita per tahun, maka konsumsi energi kita baru sekitar 1.000. Begitu kita tingkatkan energi kita menjadi 2.000, maka lepas kita dari middle income trap. Nah, karena itulah energi harus kita terus tingkatkan. Tetapi juga tidak hanya energi yang kita tingkatkan, keseimbangan antara demand dan supply ini juga harus kita pelihara. Karena itulah di DEN kan ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Nah, gunanya untuk menerima demand energi ini. Ya, jadi berarti nanti akan terjadi hubungan antara demand dan supply sehingga pembangunan itu berjalan bersama-sama. Jangan sampai nanti industri datang nggak ada energi, tapi sementara energinya tinggi, industrinya tidak ada. Nah, ini keseimbangan ini harus kita jaga terus. Karena itulah maka pengawasan energi lintas sektor yang dilakukan di DEN ini sangat penting untuk bisa mencapai kesejahteraan, daya saing dan apa namanya kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Saya kira itu yang penting. Terima kasih Bapak Agus Puji, sungguh luar biasa. Dan selanjutnya ini pertanyaan untuk Bapak Musri, Pak, dari @vialoka. Bagaimana mengenalkan dan mendorong penggunaan EBT kepada mahasiswa? Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, makasih Mbak Vialoka. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat saya tadi Pak Yunan. Beliau salah satu pejabat di Direktur Jenderal Migas. Sekarang mungkin tenaga fungsional. Itu kawan saya sejak mahasiswa. Beliau juga geologis. Salam Pak Yunan. Dan terkait dengan apa namanya? Mengenalkan dan mendorong EBT kepada mahasiswa. Mengenalkan. Sebetulnya di kurikulum. Jadi pertama memang itu kita, saya kebetulan juga beberapa
tahun lalu bahkan sampai sekarang saya masih menjadi eh, ketua revisi kurikulum dari revisi kurikulum di Unhas. Jadi memang terkait dan ini kan kita sebetulnya sekarang ini masuki satu paradigma baru di bidang energi. Yang dahulu orang tidak pernah paham seperti apa, termasuk tadi misalnya seperti tadi yang disinggung juga Pak Agus, kita mengimpor gas LPG terutama. Masyarakat bertanya, loh kok kita mengimpor gas? Padahal kita kelebihan gas, banyak gas, di mana-mana ada gas. Mereka tidak paham bahwa gas yang dikonsumsi, yang dipakai untuk memasak di rumah, yang melon, yang galo, tabung yang melon itu, LPG, mereka tidak bisa bedakan yang mana LPG, yang mana LNG. Nah, itu yang masyarakat tidak paham. Nah, ini memang pelan-pelan. Oleh karena itu juga bahkan bukan hanya masyarakat itu, mahasiswa dan lebih seru lagi mahasiswa yang justru belajar misalnya mahasiswa geologi, kadang-kadang mereka tidak paham mengenai yang mana itu LPG, yang mana LNG, dan yang mana kita hasilkan. Kita punya di Bunyu, kita punya di mana-mana di Indonesia, dan terakhir sekarang yang lagi ribut itu di Masela. Karena orang tidak paham bahwa Natuna kita punya gas Natuna, mereka tidak paham bahwa dipikir itu yang dimasukkan dalam tabung LPG 3 kg itu. Padahal itu berbeda. Nah, ini kan memerlukan teknologi dan memerlukan spesifikasi gas yang bersangkutan untuk bisa. Oleh karena itu pemanfaatannya juga berbeda, atau kalaupun dipakai untuk kebutuhan rumah tangga harus menggunakan instrumen yang berbeda, ya, termasuk penyimpanannya dan segala macam dan tekniknya, ya, teknologinya. Jadi di mahasiswa itu memang kita kenalkan EBT ini, terutama pertama kita harus kalau di saya kebetulan di tempat saya itu ada mata kuliah melalui perubahan kurikulum, ada mata kuliah energi baru terbarukan. Dari situ kita mulai. Kita kenalkan yang mana sih energi yang konvensional, yang mana non konvensional. Non konvensional itulah yang EBT, termasuk nuklir, ya, nuklir, biomasa dan lain sebagainya. Itu kita kenalkan pertama dalam kurikulum, melalui kurikulum. Yang kedua, saat ini dengan adanya kebijakan pemerintah dan adanya perkembangan teknologi, pengembangan kendaraan-kendaraan listrik, terutama sepeda motor, kita mulai kembangkan termasuk sosialisasi di mahasiswa, di kampus-kampus, dan sekarang sudah mulai. Nah, bahkan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi sekarang itu mereka sudah mulai mengadakan, bahkan kalau di Fakultas Teknik itu kita memang ada ada mata kuliah juga di jurusan-jurusan mesin itu mengenai teknologi untuk motor listrik. Itu dibuat sedemikian rupa. Itu adalah langkah-langkah kita mengenalkan, bagaimana kita mengenalkan kepada mahasiswa itu, dan secara perlahan akhirnya mahasiswa sadar, oh iya, ke depan kita ini tidak akan lagi tergantung kepada minyak BBM yang begitu banyak membersihkan polusi. Saya sering memberikan contoh kepada mahasiswa bahwa kalau anda ke Jakarta, mahasiswa di daerah, tahun 80-an, ya, tentu kalau usianya seperti saya, tahun 80-an akan mengetahui betul di Jakarta. Di Jakarta itu kita tidak pernah lihat bintang. Tidak pernah saya lihat bintang tahun 80-an di Jakarta. Sampai dengan akhir 80-an itu tidak lihat bintang kita. Itu karena polusi. Dan pohon-pohon di pinggir jalan itu tidak ada yang berwarna hijau, semuanya hitam. Dan kalau kita keluar naik kendaraan umum atau naik sepeda motor, pulang kuping kita itu pasti hitam ataupun hidung seperti arang. Luar biasa polusi ketika itu. Tapi alhamdulillah dalam kurang dari 15 tahun terakhir, saya lihat suasana udara di Jakarta itu sudah sama dengan di kota-kota kecil lainnya di daerah. Itu sebetulnya adalah akibat penurunan emisi. Tanpa kita menyadari bahwa sebetulnya pemerintah telah melakukan banyak hal terkait ini. Dulu terkait juga tadi dengan pengenalan EBT tadi itu. Saya katakan, mahasiswa bertanya, loh kita ini kok impor minyak? Dulu mereka bertanya, impor minyak mentah tapi kita jual minyak mentah juga. Saya bilang, saudara tahu bahwa memang kita memproduksi juga minyak mentah, dan 100% bahkan yang dari Minas itu, dari Sumatera Selatan itu diekspor dan kemudian kita impor dari Timur Tengah. Kenapa? Karena yang kita impor itu adalah minyak mentah yang kualitasnya sangat rendah dengan harga yang murah, dan yang kita ekspor itu adalah minyak mentah yang kualitasnya saat ini dengan harga sangat tinggi, bahkan menjadi harga sangat tinggi di pasar minyak dunia. Nah itu, jadi ini persoalan ekonomi, dan memang mau tak mau memang oleh karena itu ini juga perlu diingatkan kepada para mahasiswa terkait dengan EBT ini.
euforia kita untuk mencapai EBT ini tetap harus kita lakukan, kita galak, tetapi juga jangan lupa bahwa dalam rangka kita mengejar itu, kita juga selalu ada keterkaitan masalah multiplier effect daripada faktor-faktor produksi di sektor energi ini. Karena itu terkait ekonomi. Artinya apa? Masyarakat tidak boleh putus asa untuk melakukan juga riset-riset yang terkait dengan energi fosil ini. Tidak bisa, karena kita ini negara ini tidak dirancang untuk 10 tahun atau 100 tahun atau sampai tahun 2050. Kita insya Allah sampai kiamat. Jadi itulah banyak hal yang kita sarana. Jadi mulai juga saat ini di kampus itu kita mengembangkan seperti di kampus saya itu pelan-pelan rooftop. Rooftop itu kan salah satu cara kita mengenalkan secara langsung. Di samping memang kita kalau kita field trip, kita juga, dan memang ada mata kuliah terkait misalnya bagaimana kita mengenalkan konsumsi energi dari energi laut. Ini laut, ingat bahwa kita memiliki lebih dari 2/3 luas wilayah kita ini adalah samudera. Dan potensi energi laut sangat besar. Terutama yang terkait dengan arus laut, di mana pergerakan arus dari Atlantik ke Pasifik ini, dari Pasifik ke Atlantik setiap itu terus-terus dia mengenal musim. Kalau matahari masih mengenal musim, tapi energi laut ini dia bolak-balik. Ini tinggal ini yang kita akan perlu kembangkan ke depan. Saya kira demikian. Mungkin Bapak Adip Puji mau menambahkan bagaimana untuk memperkenalkan EBT kepada mahasiswa, Pak? Ya, jadi kepada mahasiswa tentu kita selalu memperkenalkan ya EBT ini penting sekali. Bahkan di kalangan akademisi energi ini merupakan satu topik khusus yang sungguh dipelajari di sana. Di kalangan mahasiswa kita memiliki berbagai macam penelitian, baik itu penelitian hulu, terus kemudian penelitian pengembangan maupun penelitian hilir. Sehingga di situ ada kelompok mahasiswa seperti misalkan yang sekarang ini kita lakukan itu adalah misalkan pengembangan mobil listrik gitu ya. Nah, itu juga kita sebar kepada mahasiswa untuk grup penelitian, ada grup-grup penelitian. Mana yang meneliti chassisnya, mana meneliti baterainya, dan juga meneliti kontrol sistemnya dan sebagainya. Nah, kita mereview penelitian mereka. Kalau sudah masuk kepada komersial, maka kita kaitkan dengan industri. Jadi substitusi kepada industri yang memerlukan misalkan motor listrik dan juga chassis dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Baik Pak, ada lagi pertanyaan dari sahabat energi untuk Bapak Puji. Wah, langsung. T0535. Masalah akses dan infrastruktur, keterbatasan dan kekurangan infrastruktur, dan disparitas harga energi daerah. Terkadang masyarakat bawah kesulitan untuk mendapatkan gas LPG. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, tentu dari kacamata DEN ini melakukan pendekatan itu dengan satu pendekatan yang komprehensif ya. Jadi pendekatan kita itu ada yang disebut sebagai pendekatan makro, itu adalah strategis. Berarti kita kalau misalkan masih ada kesulitan untuk mendapatkan LPG misalkan, apakah kesalahan itu di legalitas atau di peraturan-peraturannya. Mungkin kesalahan itu juga di tingkat teknis, berarti di tingkat mikro. Misalkan distribusinya, terus kemudian jarak, apakah dia di tempat terpencil atau mungkin di pedalaman dan lain sebagainya. Itu mungkin ada kesulitan transportasi. Nah, ini kita harus benahi. Atau mungkin di mesonya, di tingkat tengahnya. Mungkin koordinasi antara pusat daerah, antara tingkat provinsi di koordinasi horizontal di sana itu juga kurang dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita lihat secara komprehensif kalau dengan kacamata DEN. Nah, tetapi kalau misalkan dari kacamata misalkan pengusaha, ya bagaimana kita bisa mendapatkan LPG itu untuk bisa didistribusi di daerah. Nah, terus kemudian masalah harga. Tentu kita di regulasi sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa harga satu ya, ada satu harga, bicara satu harga. Itu yang kita pegang dan harus kita upayakan terus implementasinya di daerah. Sampai sekarang juga misalkan kita yang istri saja di Papua ya, untuk mendapatkan minyak misalkan bensin harus dikirim dengan pesawat misalnya. Nah, ini tentu pemerintah juga akan berupaya agar bagaimana satu harga itu bisa terwujud. Jadi saya kira demikian. Ya. Baik.
Bapak Agus Budi. Selanjutnya masih ada sahabat energi, pertanyaan untuk Bapak Musri dari @slametang99. Semakin maraknya pengembangan EBT di Indonesia, lalu bagaimana nasib minyak bumi dan minyak bumi pada wilayah yang belum tereksplorasi seperti pada wilayah Buton? Silakan Pak. Iya, makasih. Jadi soal pengembangan atau eksplorasi minyak ini tidak hanya di Indonesia, apalagi di Blok Buton, hanya di situ. Tapi ini menyangkut, harus dilihat bahwa kalau kita bicara investasi, terutama yang terkait dengan eksplorasi minyak bumi, itu adalah pemainnya pemain besar dan itu operasinya seluruh dunia. Jadi tidak lagi dipisah-pisahnya di Buton, tapi operasinya karena itu hanya berapa kelompok perusahaan besar, ya, hanya berapa segelintir. Oleh karena itu kebijakan eksplorasi, saya katakan tadi bahwa sampai dengan 2050 pun kita masih butuh 69% dari sesuai rencana kita 69% dari fosil. Artinya apa? Bahwa upaya eksplorasi seperti tadi dikatakan bahwa kita masih punya target 1 juta barel per hari, per day pada tahun 2030, itu kan bukan sesuatu yang enggak. Tentu pemerintah kita juga tetap melakukan prioritas-prioritas untuk mengembangkan lapangan, termasuk eksplorasi, termasuk misalnya Buton Blok itu masih menjadi salah satu target. Saya tahu hingga saat ini Badan Geologi dan juga Pertamina itu masih masukkan dalam program-program yang memang tentu aktivitas pelaksananya itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara maupun kemampuan keuangan perusahaan untuk Pertamina. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ke depan. Itulah saya katakan bahwa studi itu penting untuk dilakukan berulang-berulang karena memang saat ini terhenti itu sebenarnya tidak lain karena bukan karena pertama memang tentu ada prioritas. Prioritas ini bukan prioritas soal minyaknya. Kalau minyaknya kita tetap prioritas karena kita butuh bahan baku itu, bahan minyak mentah. Tetapi prioritas dalam hal pengalokasian keuangan. Ya, APBN terutama ya. Dan juga tentu bagi Pertamina kalau itu Pertamina melakukan. Jadi tidak usah khawatir bahwa itu pada suatu saat akhirnya akan dieksplorasi. Ya, tentu saja pengembangan eksplorasi minyak ini selalu akan terkait dengan harga minyak secara internasional. Anda perlu tahu bahwa pada tahun lalu ketika pandemi merebak ini bersama dengan itu di Amerika orang bisa ambil gratis minyak, bahkan ditanggung sedikit biaya transfer asal bisa diambil karena sudah menjadi masalah bagi perusahaan-perusahaan pemboran minyak itu. Mereka memompa dan tidak ada yang ambil, tidak bisa dijual, jadi harganya nol, bahkan disubsidi lagi yang penting minyak itu diambil karena akan menjadi polusi apabila di tempat-tempat di lapangan itu di Amerika. Dan memang ini terkait dengan kebijakan secara internasional ya, negara-negara terkait dengan pemanfaatan energi fosil ini. Tapi untuk Indonesia dan bukan hanya Indonesia, sejumlah negara dunia juga perlu Anda ketahui bahwa masih banyak membutuhkan minyak mentah. Hanya memang tentu saja situasi ekonomi dengan turunnya penggunaan energi, terutama negara-negara yang banyak membutuhkan minyak, negara-negara yang mempunyai iklim winter itu kurang sehingga harga itu jatuh. Dan kita di Indonesia saya katakan sekali lagi bahwa kita masih butuh dan insya Allah kita ke depan sesuai dengan perkembangan ekonomi tentu akan dilakukan eksplorasi ke depan yang tergantung dari kesiapan kita. Ya, marilah kita persiapkan diri secara keilmuan. Karena eksplorasi ya sesuatu yang di bawah tanah ini memerlukan ini adalah konsep keilmuan. Jadi ilmu dan teknologi. Teknologi saja pun tidak cukup karena itu semua adalah merupakan interpretatif. Jadi semua penemuan-penemuan eksplorasi minyak dan gas ini adalah penemuan-penemuan yang bersifat interpretatif. Jadi marilah kita terus belajar dan terakhir mungkin sekaligus ini close statement barangkali bahwa masih belum Pak. belum. Ada satu lagi. Baik, jadi saya kira itu sementara yang saya bisa berikan penjelasan terkait dengan pertanyaan dari netizen ini terkait Blok Buton. Ada pertanyaan lagi dari sahabat energi. Pertanyaan ini untuk Bapak Agus Puji dan Bapak Musri. Dari @rahmathidayat 5536, bagaimana peran DEN untuk memajukan penggunaan kendaraan berbasis listrik? Mungkin Bapak Agus Puji dulu Pak, silakan. Jadi kalau kita bicara kendaraan berbasis listrik ini, kita memiliki kemampuan yang tidak jauh
bedanya dengan kemampuan negara maju di dunia. Nah, kendaraan yang berbasis listrik ini ada 5 teknologi kunci sebenarnya. Pertama adalah platform atau body, yang kedua adalah control system, ketiga adalah powertrain, ini adalah motor listrik ya. Kemudian yang ketiga adalah baterai, yang keempat baterai, dan yang terakhir adalah charging station. Ini tidak terlalu jauh beda kemampuan kita dengan bangsa lain. Nah, saya hari ini pun sedang mereview ITB yang membuat motor listrik yang dengan kekuatan 125 PK. Nah, itu bisa digunakan untuk bus yang akan kita buat ya. Itu saya kira nanti sangat akan berguna ya kalau kita mengarah kepada kemandirian dan ketahanan. Ya, jadi tetapi apa yang dilakukan dan apa yang kita lakukan ini di Indonesia ini tentang mobil listrik tentu tidak berhenti dari riset hulu hilir, membuat motor, membuat charging station, segala macam itu. Tapi kita lihat juga perkembangan di luar. Kalau memang di luar sudah lebih dulu, lebih maju, maka kita bisa akuisisi teknologi itu, terus kemudian kita kembangkan di Indonesia dengan melihat TKDN. TKDN ini harus sebesar-besarnya sebagai lokal konten ya. Kandungan lokal yang harus dibuat sendiri di Indonesia. Itu minimal kalau menurut saya sekitar ya harus di atas 40%. Nah, itu baru kita bisa mandiri di bidang kendaraan listrik tersebut. Jadi jangan sampai ada kendaraan listrik dari luar terus kemudian kita pakai tanpa ada kerjasama, sehingga tidak memajukan kita sebagai bangsa ini untuk bisa mandiri nantinya. Jadi kita hanya sebagai pemakai atau penikmat teknologi dari luar, tapi kita tidak bisa membuatnya lagi. Nah, karena itulah maka mumpung ini belum terlanjur ya, kita harus bersama-sama maju. Kalau misalkan ada dari industri luar masuk, maka bagaimana peran universitas ini? Makanya harus ada mobilisasi pakar teknologi dari universitas ini supaya masuk ke industri bersama mereka memajukan agar mobil listrik itu menjadi mobil nasional ya. Jangan sampai kita hanya sebagai yang melihat saja, wah itu bagus mobilnya, terus kemudian kita nikmati dan kita tidak pernah bisa mengembangkan. Kita sekarang ini 5 universitas yang sudah kita dorong untuk bisa membuat mobil listrik itu adalah ITB ya, itu terutama untuk membuat motor listrik. Kemudian UI itu membuat platform untuk mobil-mobil besar seperti bis massal ya yang berbasis listrik. UGM ini recycling baterai, kemudian recycling body dan lain sebagainya ya. Kemudian ITS ini membuat mobil-mobil kecil dan UNS itu membuat baterai. Ya, ada baterai yang berbasis nikel, lithium dan sekarang sangat dinamikanya sangat tinggi dan sudah masuk ke tingkat komersial. Nah, itu yang harus kita tetap usahakan ke depan. Nah, dan perannya adalah mengawasi agar hasil riset ini bisa komersial dan bisa masuk ranah dipakai oleh bangsa kita sehingga kita bisa maju, berkembang, mandiri dan berdaulat. Itu yang penting. Silakan Pak Musri. Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Agus tadi, jadi memang pertama secara perlahan kita kuasai teknologinya, tapi kecuali itu juga memang ya DN ini mendorong penggunaannya dimulai dari basisnya itu dimulai dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah seluruh kendaraan dinas itu sudah listrik, mau tidak mau masyarakat akan ikut, baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Dan pada waktu kita bertemu Pak Menteri Perhubungan itu sudah Menteri Perhubungan sudah memulai, dan di Kementerian Perhubungan itu seluruh pejabat eselon 1 sudah menggunakan mobil listrik. Dan sebenarnya di Kementerian SDM ini juga waktu kita dengan ketua harian sudah sempat juga diungkapkan oleh beliau bahwa ke depan mungkin kita akan mulai juga. Mungkin juga kita ini nanti kendaraan dinas barangkali mobil listrik. Ya tentu itu harus disertai juga, bukan hanya kita menjadi penyimak atau pembeli seperti yang disampaikan Pak Agus, tapi pelan-pelan teknologinya karena kita memiliki beberapa keunggulan di bidang bahan baku tertentu dalam tanda petik, karena berapa kita impor juga kalaupun kita memproduksi baterai, tapi kita memiliki beberapa keunggulan. Ya, saya kira DEN ini melalui Renstra kita sudah masukkan juga bagaimana mendorong pemerintah untuk memulai dari pemerintah. Jadi baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda 4
Dan sekarang itu di kampus-kampus, rektor itu bahkan sudah mulai, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi sudah mulai mengkampanyekan kepada para mahasiswa baru terutama, apabila masuk kampus yang dari daerah-daerah, masuk kota, untuk apabila dia pengadaan, dia membeli sepeda motor untuk kendaraannya, maka sebaiknya motor listrik. Nah, sekarang tantangannya adalah tadi infrastruktur, harus mudah, mereka di mana dia harus cas kalau dia kehabisan listriknya. Karena ada beberapa manfaat di sini. Pertama, kita juga akhirnya secara perlahan mencapai bauran dengan cepat. Yang kedua, kita bukan dua manfaat, tiga manfaat, baurannya cepat, kemudian energi bersih bisa menjadi tercapai, dan yang ketiga adalah pemanfaatan listrik kita yang oversupply. Anda harus tahu bahwa data PLN saat ini kita sudah oversupply antara 40 sampai 60% dari istilahnya kapasitas terpasang kita. Jadi ada sekitar 40 sampai 60% tidak terjual. Dan itu beban. Waktu Menteri Keuangan kemarin mengatakan bahwa itu sekarang itu sangat membebani APBN, karena kenapa? Para pengembang swasta itu ketika listriknya sudah ditandatangani kontraknya dan pemerintah dan PLN dalam hal ini, mau tidak mau harus dibeli ketika dia, dan PLN mengambil itu padahal tidak bisa dijual, sehingga PLN tidak bisa membayar. Karena tidak bisa membayar, mau tidak mau APBN harus menutup, karena begitulah perjanjiannya, begitulah bunyi PPA-nya. Nah, itulah yang memang menjadi satu tantangan bagi kita. Kita mau tidak mau harus meningkatkan demand daripada listrik ini. Ya, salah satunya yaitu penggunaan di bidang kendaraan bermotor listrik itu. Saya kira itu mungkin. Baik, Bapak. Bapak Agus Puji, Bapak Musri, sebenarnya masih banyak pertanyaan dari sahabat energi maupun dari Energik. Tapi Pak, waktu jugalah yang memisahkan kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan dari sahabat energi yang belum kami bacakan pada siang hari ini. Namun jangan khawatir, sahabat energi dapat menuliskannya di kolom komentar di Instagram Dewan Energi dan akan kami jawab pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi Pak kepada Bapak Agus Puji dan juga Bapak Musri untuk kesediaannya, waktunya sudah datang pada acara Chat Energi hari ini. Namun Pak, sebelum mengakhiri acara, kami mohon Bapak Agus Puji dan Bapak Musri juga memberikan sebuah motivasi atau semangat kepada sahabat energi semua pada siang hari ini. Terkait apapun Pak, bisa tentang energi, tentang yang lain juga. Silakan Bapak Agus Puji. Ya, jadi sebagai penutup saya akan memberikan penyemangat ya. Jadi bahwa energi ini sangat penting, kita harus pandai mengelola energi ini dengan bijak ya. Jadi ingat bahwa environment kita ini ke depan ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga kita harus beralih ke listrik, tetapi di sana pembangkitnya juga harus yang green energy ya. Jadi jangan sampai mobil listrik kita bangkitkan di sana masih tetap aja yang emisinya masih banyak, masih besar. Karena itulah maka bauran energi penting untuk kita dorong. Maka mahasiswa, kawan-kawan semua yang ada di mana saja berada, kita tingkatkan kemampuan kita di bidang energi baru dan terbarukan ya, biogas, biomass ya, etanol, kemudian ada bahan bakar nabati dan lain sebagainya. Itu kita kembangkan terus, kita semangat terus, dan kita yakin dari DEN akan mendorong kalian semua, dan energi di Indonesia akan berdaulat, mandiri, dan tahan ya untuk mendorong pembangunan di Indonesia. Silakan kepada Bapak Musri. Ya, tanpa energi tidak ada kehidupan. Jadi hidup ini adalah energi, dan kita waktu belajar fisika waktu SMP kalau tidak salah, kita sudah mengenal hukum yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi sebetulnya kita tidak usah khawatir kita akan kesulitan energi, karena energi tidak pernah habis, tidak pernah hilang, hanya dia berubah fasa. Nah, sekarang ini riset kita belum seberapa tentang energi. Kita belum sampai sepersejutanya, sepermilion daripada riset tentang energi. Andai kata kita telah mencapai puncak dalam riset energi, seharusnya kita tidak membutuhkan tambahan energi baru.
Karena energi yang kita gunakan harusnya bisa digunakan kembali, recycle. Itu kata kuncinya. Artinya apa? Bahwa riset tidak boleh berhenti. Riset di dunia akademisi, di dunia universitas, dan juga di lembaga-lembaga harus terus dilakukan. Karena kita belum sampai pada titik di mana energi yang tadi, hukum kekal energi tadi, sudah hukum. Kalau hukum itu artinya sudah di atas teori. Sesuatu yang sudah di atas teori tidak perlu dibuktikan, sudah suatu kepastian. Jadi hukum kekalahan energi namanya. Jadi sebetulnya kita mengisi BBM 1 liter harusnya tidak pernah habis. Kita mengisi tabung gas kita di rumah itu harusnya tidak pernah habis. Cukup 1 kali sampai seumur hidup. Nah, teknologinya belum. Nah, ini diperlukan satu riset. Jadi pesan saya bahwa riset harus terus berlanjut dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak berdua. Nah, bagaimana sahabat energi? Seru banget kan? Tapi dengan selesainya closing statement dari Bapak Agus Puji dan Bapak Agus Musri, maka berakhir pula acara chat energi kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada sahabat energi semua. Dan untuk bisa mengenal lebih dekat sosok-sosok Bapak-Bapak anggota DEN dari pemangku kepentingan periode 2020 dan sampai 2025. Saya, Mercy, mewakili Energik, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Puji dan Bapak Musri atas waktu dan kesediaannya pada siang hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Energik yang sudah berpartisipasi untuk bertanya, untuk bergabung di chat energi pada siang hari ini. Kami pamit undur diri, stay safe, stay healthy, tetap semangat sahabat energi, terapkan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi di chat energi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.